Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama PGD Vlogs di sini. Seperti yang kalian lihat di video ini, nih head unit gua sekarang udah diganti ya. Yang tadinya 10 inci sekarang jadi 9 inci, tapi sekarang dia fit sama dashboard gua. Lihat ya, fit ya. Nah, mereknya itu sesuai yang di judul, yaitu Orca ADS 9988 Pro Plus ya. Jadi Orca itu punya beberapa tipe ya, termasuk ini ADS 9988 ini, yaitu ada yang biasa, ada yang Pro, ada yang Pro Plus, udah kayak handphone ya. Nah, ini gue pakai yang Pro Plus. Jadi sebenarnya pembedanya adalah di sini tuh dia bisa Apple CarPlay sama Android Auto. Nah, untuk Apple CarPlay-nya sendiri sama Android Auto itu ada aplikasi namanya Z-Link di sini. Ya, jadi memang masih pakai software pihak ketiga, cuman di sini dia udah bagus banget ya. Jadi ketika ini dikonekin handphonenya gitu ya, handphonenya dikonekin, otomatis dia akan langsung muncul Android Auto atau Apple CarPlay-nya. Nah, terus di sini ada car setting ya. Ini car settingnya itu buat ngatur kayak misalnya ini ngikut headlight apa enggak. Jadi kalau headlightnya baru nyala, dianya baru nyala nih ya kan. Misalnya kan headlightnya mati ya, kita nyalain tuh, nyala kan. Tapi kalau misalnya ini kita offin aja, nah ini dia akan nyala terus. Gua sih lebih suka yang nyala terus ya. Terus di sini ada fitur-fitur lainnya lagi, backup volume gitu-gitu ya. Kalau backup volume ini biasanya kalau mobil dimundurin, dia nanti lagunya hilang dulu gitu, bukan ngepost tapi hilang gitu ya. Nah, ini terus ada ya gitu loh. Ini software settingnya, backlight settingnya, radionya ini nggak perlu sih. Nah, ini buat ngatur warnanya tuh ya. Gue lebih prefer putih. Sistem setting ini nggak banyak gue otak-atik ya. Terus di sini car info ini nggak kepake. Equalizernya sih bagus ya, dia banyak nih ya pengaturannya. Equalizer gue setting kayak gini. Terus apalagi ya, ada Netflix, cuman Netflix gue nggak punya Netflix ya, jadi nggak bisa di ini. Nah, yang terutama sih yang YouTube kayak gini ya. YouTube ini bekerja dengan sempurna di sini. Ini ada wifi-nya ya, wifi-nya juga udah connect, bisa mau nonton apa gitu ya. Ini layarnya juga udah Full HD 1080p ya, jadi ini bagus ya. Misalnya kita coba nonton nih. And the race is go. Great immediate getaway by Kovalainen, but Raikkonen is on the attack. He's trying to force one Bagus sih ya layarnya ya. Down the inside, the crowd goes mad as Lewis Hamilton sides up the inside. Kalau kualitas suara jujur ada peningkatan dari merek Tomiko itu ya, yang gue pakai sebelumnya. Ini secara pribadi gue merasa di sini ada peningkatan lebih bagus. Mungkin kalau gue demoin di sini ya nggak akan kedengeran secara detail ya, karena kan ini ditangkap sama mic handphone, jadi percuma gitu ya, nggak bisa didemoin. Terus apalagi ya. Nah, di sini juga Androidnya nih kayaknya Android 10 sih kalau gue kemarin cek ya. Di sistem, di about car ya, ini Android 10 ya. Android 10. Terus di sini juga ada voice command ya, cuman gue nggak begitu suka sama voice command karena gue lebih prefer sama ya mendingan dikendalin sama audio steering switch atau gue ngendalin sendiri kayak gini ya. Tapi bisa juga kalau ada voice command-nya itu di sini pakai aplikasi Topal ini ya. Jadi misalnya kita bilang buka maps gitu, nanti dia akan buka maps gitu. Cuman nggak gua aktifin ini. Kan ada ini ya, gua cekin sini. Nah, di sini buka bantuan misalkan gitu, buka radio gitu ya. Ini kalau aktif dia akan berfungsi, tapi gua nggak suka ya. Terus di sini misalkan buat kalian yang kepengen dengerin radio, terus misalnya ya kita demoin ya, kita demoin lagu gitu ya, lagu apa yang nggak kena copyright ya. Misalnya kita coba free song aja ya, pakai lagu ini misalkan gitu ya.
Ini kan ada lagu ya kan. Nah, kalian pengen layarnya mati aja deh, bisa juga screen off gitu. Jadi buat kalian yang lagi jalan malam-malam gitu, pengen nggak terganggu, itu bisa di screen off aja gitu. Tapi ketika kalian tadi ya diatur volumenya nih kayak gini, dia akan nyala lagi gitu. Terus apa lagi yang bisa gue bahas di sini ya? Ini audio sync switch ya, juga fungsi di pause juga mau ya kan. Terus ya ada maps-nya juga gitu ya. Ini ada maps-nya, built-in maps. Ya di sini lokasinya ya, Pasar Pondok Gede misalkan gitu ya. Terus, nah untuk Android Auto-nya nanti akan gue demokan, dan Apple CarPlay-nya juga akan gue demokan ya. Nah untuk pengetesan Apple CarPlay-nya nih bisa kita coba. Di sini udah ada handphone iPhone ya. Ini handphone gua yang iPhone. Sekarang kita coba ini nggak tanpa dibuka ya, tanpa maksudnya posisi kekunci ya. Ini kita taruh sini HP-nya. Terus ini kabelnya nih ya. Ini kabel lightning-nya si iPhone. Oh ya, pertama kita buka dulu aplikasi Sealink-nya. Udah cuman kita buka gini aja. Buka gini. Terus kita konekin. Udah deh. Masuk Apple CarPlay-nya. Ini langsung ke Spotify ya. Terus kalau mau ke menu ke sini, aplikasi-aplikasi udah gua atur yang ada di Apple CarPlay-nya apa aja. Contoh ada Spotify tadi, terus ada Google Maps ya, terus ada Waze juga ya, terus ada kalender, WhatsApp. I'll need to access your WhatsApp data to do this. Would you like me to compose a new message or make a call? Cuman bisa ini aja ya, cuman new message atau call. Nggak bisa lihat pesannya, tapi kalau call bisa ya tadi ya. Tapi jangan SMS-an di sini ya. Terus kita coba musik nih, per musik juga bisa jalan. Ini message, sampah semua isinya. Ini no playing tadi. Nah ini kembali, ini ada line. I'll need to access your. Would you like me to compose sama, a new dia message? cuma bisa new message sama call aja. Telegram juga sama harusnya ya. Would you like me to compose a new message? Zoom juga ada. I'll need to access. Who would you like to call? Ya kayak gitu ya. Terus settings, driving focus, activate with CarPlay. Ini kita bisa limitasi notifikasi yang masuk berapa gitu ya. Jadi notifikasinya itu yang ada di favorit kita aja. Misalnya orang tua kita gitu yang ada di nomor favorit kita, itu masih bisa keterima di sini. Ini kayak gitu ya, cuman ini gua offin aja, nggak apa-apa. Ini bisa light mode atau dark mode. Gua pakai dark mode. Wallpaper bisa diganti juga ya. Terus ini suggestion dari Siri. Simple sih kalau Apple CarPlay, gitu aja sih dia. Oke, sekarang kita langsung coba ke Android Auto. Oh iya, sebelum ke Android Auto, ini bisa dimetodekan dengan cara wireless ya. Jadi caranya adalah mengoneksikan Bluetooth ya, si iPhone ini ke Bluetoothnya dia. Once dia udah pair, maka nanti buka aplikasi tadi Sealink-nya itu, dia langsung connect gitu. Bisa kita demoin sih sekarang ya. Ini HP-nya ini harus sudah on dulu Bluetooth-nya. Tapi konsekuensinya adalah di sini WiFi tidak akan bisa digunakan ya ketika pairing kayak gitu ya. Pakai koneksi wireless tuh dia akan nggak bisa dikoneksikan lagi WiFi-nya si iPhone ini. Oke, sekarang kita coba konekin. Ini udah gue list ya waktu itu. Udah gue pair.
Nah ini connecting kan dia. Dan tapi namanya wireless ya, nggak ada wireless yang sempurna, pasti ada delaynya sedikit ya gitu, kurang smooth ya. Cuman dia bisa wireless, tapi ini ya jeleknya jadi pakai data handphone nih di sini. Makanya kenapa gue prefer menggunakan USB aja gitu, karena USB lebih simpel juga, kalau udah dicolokin gitu tinggal dicolokin juga ya kan, daripada ngoneksiin yang ribet gini kan, sama aja kan waktunya. Nah ini bisa kita disconnect aja. Sekarang kita coba yang Android Auto ya. Untuk Android Auto juga sama stepnya. Jadi kita buka dulu aplikasi Z-Link-nya ini, lalu ini ada USB ya, punyanya Android gua. Udah colokin aja. Nah tapi kalau Android Auto ini dia tidak bisa metode wireless ya, belum support. Tapi yang seperti yang tadi gue sampaikan, gue lebih suka ini. Nah di sini langsung ke play ya. Ini lagunya juga nanti kalau ada kalian ada Spotify dan segala macamnya gitu ya, bisa langsung ke play. Android Auto itu dia default bukanya adalah Maps ya, karena menurut gue sih lebih smart ya, karena dia tahu ketika kita lagi di mobil pasti kita ingin jalan kemana dan kita pasti butuh maps atau musik ya. Jadi di Android Auto ini dia defaultnya adalah music dan juga Spotify. Bisa Spotify, bisa musik yang bisa aplikasi musik yang lain, ini diatur aja ya. Nah di sini juga ada voice command-nya. Jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 11.10. Oke, jadi kayak gitu. Di sini kita ada menu. Tampilan Android Auto tuh begini ya. Nah bentar. Nah ini Android Auto tuh gini. Ada Google Maps tadi, balik lagi kita ada Spotify tadi ya, Apple Music juga ada, cuman nggak gue setting Apple Music gue. Phone juga ada, bisa lihat risetnya siapa aja tadi ya. Terus back lagi ada exit CarPlay-nya juga ada, kalender ada, cuman kalendernya nggak kelihatan angkanya ya tadi ya. Kalendernya gini doang. Ada game, ada pesan, ada messenger. Coba WhatsApp ya. Nah WhatsApp, no new message during this drive. Jadi dia hanya menampilkan pesan baru yang masuk ketika kita sudah konekkan di head unit ini. Jadi pesan-pesan yang sebelumnya ada gitu, sebelum kita berkendara itu nggak ada. Ada Teams juga loh, hebat ya. Oke, kita ke setting. Nah di sini ada show message notification, kalian bisa atur automatically resume media, bisa show weather, bisa choose wallpaper juga. Kita bisa pilih wallpaper yang mau kayak gimana ya, bisa ini gitu ya, ada atau stitches atau fiber ya, mountains ya. Terus day or night mode for night automatic ya, jadi kalau ya malam dia akan gelap. Mapsnya access on phone screen, ini unlock dulu HP-nya. Jadi ini HP tanpa perlu di unlock, ini dia udah bisa connect langsung ke Android Auto secara otomatis dan menampilkan ya tadi Maps dan Spotify seperti itu. Ya gue sih sangat suka ya Android Auto, cuman ketika Spotify ini susah nih. Kalau kita mau pilih lagu gitu, kita mau pilih lagu, saya ini playlist gue ya, ini susah banget tuh, harus misal lagu yang baru kan, ada lagu baru itu ada di bawah, dan ini nge-scrollnya panjang banget gitu. Kalau lagunya banyak kan ribet ya. Sedangkan tadi kalau Apple CarPlay, walaupun tadi gue nggak kasih contoh ya, lupa, itu nggak gini. Ini bagus Apple CarPlay itu ya, ada plus minus ya, cuman ya lagi ini bisa di search dari sini sih. Misalnya kita pengen cari lagu yang depannya dari F gitu ya, dia akan ngelis nih ya, misalnya ada fancy, fanfare, feel special ya kan, dari F semua awalnya ya, kayak gitu. Memang agak ribet ya,
Dan ini ada suhu, di sini ada baterai kita berapa, jadi lengkap ya Android Auto ini. Oke, paling itu aja demo Android Auto sama Apple CarPlay-nya. Dari head unit ini yang gue suka adalah yang pasti dia OEM fit dengan mobil gue, dengan dashboard Honda CR-V ini. Terus dia fiturnya juga banyak, dan ini RAM-nya 4GB, memori internalnya itu kalau nggak salah 64GB ya, 464 kalau nggak salah. Nah terus kita cek aja deh biar ini ya pasti ya. Ya tuh, ini kan masih 22%. Kita lihat free-nya ya, free-nya itu masih 49,3, berarti 64. Sistemnya kemakan sekitar kurang lebih ya 10 gigaan lah ya untuk sistem ya, karena Android 10 ini emang agak besar. Terus ya so far bagus. Ini kalau mau biar nggak nge-lag, ada sistem clean-nya juga direct di sini langsung ya. Untuk kualitas audio juga bagus bagus ya. Terus toolbox ini buat misalnya GPS ini ya, ngatas GPS oke nih ya, dibilang kalau oke dia akan muncul seperti ini gitu. Terus apa lagi ya, udah sih itu aja yang bisa gue kasih tahu ya sampai saat ini. Overall ini lebih better ketimbang yang head unit sebelumnya, karena yang sebelumnya itu berantakan banget ya dilihat ya. Terus juga kelemahannya itu kalau di jalan bunyi-bunyi, karena dia posisinya kan ngegantung ini ya si layarnya. Nah kalau ini bener-bener fit, dan ini tadinya panel AC gue ini bunyi-bunyi nih, semenjak pakai head unit ini jadi nggak bunyi-bunyi nih, mantep ya. Oh iya, satu lagi ini juga gue dapat kamera DVR juga nih, nggak kelihatan ya. Nah itu dong, ada kamera DVR di situ. Ini yang kotak ini nih, ini fungsinya untuk kamera depan. Jadi kalau misalnya kalian colokin flash disk gitu ya, ini bisa jadi dashcam juga mobil ini. Ini posisi depan, ini posisi belakang ya, bisa switch gitu. Nah ini bisa jadi dashcam. Kalian harus tambahin flash disk di sini. Ini kan ada colokan flash disk ya di sini ya, ini itu ya kan, ada colokan flash disknya ada 2 tuh. Nah itu bisa jadi dashcam, tapi kalau gua nggak akan gue pakai. Ini cuman buat ya seru-seruan aja gitu kan. Ini ada di sini nih dashcam gua, kan udah ini udah canggih yang ini. Nah terus ya jadi lebih bersih ya tampilannya sekarang si CR-V gua ini. Terus ya udah, mungkin segitu aja video kali ini. Mungkin kalau ada kurang lebihnya ya mohon maaf ya gitu, karena ini pengalaman gue make ya, bukan review barangnya gitu. Ini pengalaman gue make head unit Orca ini. Overall sih puas ya, semoga awet ya. Dan ya Orca ini lumayan ternama ya sekarang ya, jadi recommended sih buat kalian yang punya pakai CR-V Gen 3 ini, pengen rapih gitu konsol tengahnya tapi tetap layarnya luas, bisa pakai head unit ini gitu ya. 9 inci tapi udah gede banget ini ya menurut gue ya. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you for watching. See you in next video in PGD Vlogs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.